Rasulullah sejak semasa hidupnya selalu ditemani oleh para sahabat dalam berjuang berdakwah menyebarkan Islam. Berbagai macam karakter keistimewaan para sahabat Nabi sehingga saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Berikut adalah 5 sahabat Nabi yang dapat dikatakan yang paling kaya di antara yang lainnya. 1. Abdurrahman bin Auf, 44 sebelum Hijriah sampai 32 Hijriah, 580 sampai 652 Masehi. Nilai kekayaan saat wafat senilai 6.212.688 juta rupiah. Kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong. Seperak pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah menjalinkan muakah antara beliau dengan Sa'ad ibnu al-Rabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat seperti dikutip oleh Ibnu Hajar adalah 3.200.000 dalam bentuk dinar. Nilai ini adalah hasil matematis dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafatnya, masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. 2. Zubair ibnu Awam, 28 sebelum Hijriah sampai 36 Hijriah, 594 sampai 656 Masehi. Nilai kekayaan saat wafat senilai 3.544.724.800.000 rupiah. Konon, satu-satunya orang yang setanding beliau dalam kemahirannya bertempur sambil berkuda adalah Khalid bin Walid. Kedua sahabat ini mampu berkuda dalam posisi kedua tangannya menggenggam pedang. Sementara itu, pengendalian kuda dilakukan dengan kakinya. Zubair wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset tidak bergerak yaitu tanah, di antaranya yang berada di Gabah, wilayah di barat laut Madinah. Sekitar 6 km dari Madinah, 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Bashrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. 3. Utsman bin Affan, 47 sebelum Hijriah sampai 35 Hijriah, 577 Masehi sampai 656 Masehi. Nilai kekayaan saat wafat senilai 2.532.942.750.000 rupiah. Dana yang dimiliki oleh sahabat Utsman saat wafat terdiri dari tarikah 1 30 juta dirham, tarikah 2 150.000 dinar, sedekah 200.000 dinar, unta 1.000 ekor, jika dirinci dengan nilai rupiah menjadi tarikah 1.845.690.000 rupiah, tarikah 2.291.219.750.000 rupiah, sedekah 388.293.000.000 rupiah, unta senilai 7.740.000.000 rupiah. Jumlahnya menjadi senilai 2.532.942.750.000 rupiah. Perhitungan di atas bisa jadi lebih kecil dari nilai kekayaan yang sesungguhnya mengingat jumlah tersebut belum mencakup aset-aset berikut.
Pembelian sumur di rumahnya, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, yang diwakafkan untuk keperluan masyarakat senilai 35.000 dirham. Hibah 950 unta untuk alat perlengkapan perang Tabuk. Aset tanah dan kuda yang jumlahnya amat sangat banyak. Kekayaan lain Utsman yang amat tak terkira, meski bukan kekayaan finansial, adalah menikahi 2 orang putri Rasulullah, Siti Ruqayyah lalu Ummu Kulsum. 4. Tolha bin Ubaidillah 26 sebelum Hijriyah sampai 36 Hijriyah, 598 sampai 656 m. Nilai kekayaan saat wafat senilai 542.100.500.000 rupiah. Tarikah 1 2.200.000 dirham. Tarikah 2 200.000 dinar. Sedekah tanah 300.000 dirham. Jika dirupiahkan menjadi tarikah 135.350.600.000 rupiah. Tarikah 2 388.293.000 rupiah. Sedekah senilai 18.456.900.000 rupiah. Jumlahnya menjadi senilai 542.100.500.000 rupiah. Mengutip bahwa jumlah seluruh kekayaan Tolha, tunai dan non-tunai, saat wafat adalah 30 juta dirham atau setara 1.845.690.000 rupiah. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas 23 sebelum Hijriyah sampai 55 Hijriyah, 600 sampai 675 Masehi. Nilai kekayaan saat wafat senilai 15.380.750.000 rupiah. Dalam sepanjang sejarah peperangan Islam, beliau tercatat sebagai orang yang pertama kali kena tusuk anak panah dan beliau pula yang pertama kali dalam sejarah Islam melesatkan panah dari busurnya ke arah musuh. Beliau termasuk generasi awal yang masuk Islam. Sebagian informasi menyebutnya sebagai orang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam awal setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid. Nilai tarikah Zaid atau harta warisnya sebesar 250.000 dirham jika dirupiahkan. Nilai ini setara dengan senilai 15.380.750.000 rupiah. Mereka kelima sahabat Rasulullah. Mereka adalah para pebisnis dan dermawan ulung. Dalam waktu yang sama mereka adalah sebagian dari para sahabat yang mendapatkan berita gembira tentang perolehan surga. Mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa karena umumnya kekayaan sering menjauhkan diri dari Allah SWT dan melenakan. Mereka adalah teladan. Bagaimana tidak, mereka di samping sebagai orang kaya, juga turun langsung ke dalam kancah pertempuran. Penyikapan mereka terhadap harta yang dimilikinya menjadikan aset-aset tersebut sebagai harta yang baik yang berada di tangan orang baik, sebagaimana sabda Rasulullah.